Welcome to MCU Class 12th Grade Part 4. Hari ini kita membahas tentang rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan Pet Simulation. Silahkan anak-anak dengan browsernya masing-masing mengetik alamat web sebagai berikut: pet.colorado.edu/sim/html dan seterusnya. Nanti akan muncul tampilan intro atau lab. Kita pilih yang intro. Di sini ada beberapa menu yang dihadirkan, yaitu menu kabel, baterai, lampu, resistor, dan saklar. Atau kalau kita bentuk komponen, simbol komponen seperti ini. Ada kabel, baterai, bola lampu, resistor, saklar. Silahkan anak-anak memilih yang mudah digunakan. Langkah pertama berikutnya adalah kita setting baterai. Di sini silakan diatur saja berapa tegangan yang dibutuhkan, diklik 2 kali. Nanti mau diganti 9 volt atau 12 volt, itu tergantung dengan kondisi atau kemauan anak-anak sendiri ya. Kemudian kita siapkan resistornya. Pertama kita akan merangkai seri 1, 2, dan 3. Seri itu selalu bentuknya adalah lurus dalam satu kabel yang panjang ya, sejajar. Kemudian untuk berikutnya kita tambah bantuan saklar ya, di sini, supaya kita bisa menutup dan membuka arus yang mengalir. Kemudian kita hubungkan kabel dari masing-masing perangkat komponen elektronika ke sana. 1, oke. Kita geser dikit biar indah. Tanda minus di sini itu artinya elektron ya. Oke. Nah, tetap terus kita hubungkan antara resistor satu dengan resistor yang lain sehingga membentuk rangkaian seri di sini. Oke. Satu kabel lagi. Nah, ini adalah rangkaian seri. Oke. Kemudian untuk perhitungannya atau pengukurannya kita siapkan ampere meter. Ampere meter ini bertugas untuk mengukur arus yang mengalir ya. Kita taruh di sini untuk mengetahui arus masuk ya. Oke, masih 0 ya, karena belum ada arus yang mengalir ya. Ini arus masuk. Nanti kalau mau mengukur arus yang keluar taruh di sini. Nah, arus keluar di sini. Oke, seharusnya bisa ya diukur. Kemudian untuk mengukur tegangan ada voltmeter. Nah, voltmeter kita taruh saja voltmeternya di sini lah ya. Benar seperti yang ditentukan tadi 12 volt ya. Jadi kalau mau mengukur di sini juga boleh, atau mengukur di sini juga boleh. Namanya tegangan total. Oke, nah. Oke, belum mengalir ya, karena masih 00. Rangkai seperti ini. Kemudian yang menjadi pengukuran, nanti kita akan mengukur V1, V2, V3, kemudian I1, I2, I3. Dengan asumsi kita bisa mengetahui I total dari rangkaian seri. Oke. Kita tutup saklarnya. Oke, kita buka gini, buka tutup. Nah, oke. Jadi setelah kita tutup saklarnya, muncul arus masuknya 0,4 ampere. Ini I total ya, I masuk. Kemudian ada tegangan 12 volt. Tentu saja karena tadi baterainya 12 volt, kita setting 12 volt. Nah, untuk nilai resistornya bisa kita ubah-ubah di sini sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini. Nah, ada yang 10 ohm,
kita ganti mungkin di sini 20 ohm misal 20 ohm, yang ini kita ganti 30 misal 30 ohm. Oke, nanti bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita tutup lagi saklarnya. Bisa dapatnya 0,2 ampere I total, kemudian 12 volt untuk tegangannya. Nah, sekarang kita cari V1, V2, V3. Caranya seperti apa? Gitu. Ini kita pindah ke sini, ke resistor 1. Ini R1 nya 10 ohm, R2 nya 20 ohm, R3 nya 30 ohm ya. Kita tutup. Itu untuk V1 nanti. Kemudian kalau mau cari I1 bagaimana? Cari I1 kita tempelkan di sini. Nah, pastikan ini ada angkanya ya. Kalau tandanya udah pasti gagal ya. Ini kita cari V1 dan I1. Kita tutup. Nah, didapat V1-nya 2 volt, terus I1-nya 0,2 ampere. Oke. Buka ya. Ini kalau mau cantik juga bisa gantikan sini. Seperti ini bentuknya. Nah, jadi ini resistor-resistor, kemudian baterai. Ini relive-nya bentuknya. Kita pindah untuk cari I2 dan V2. V2 di sini. Ini juga pindah ya. Pastikan meletakkannya benar supaya nanti bisa diukur. V2 dan I2. Nah, dapat V2-nya 4 volt, kemudian I2-nya 0,2 ampere. Lagi kita pindah untuk cari V3 dan I3. Oke. Nah, kita tutup lagi. Dapat V3-nya 6 volt, kemudian I3-nya 0,2 ampere. Jadi kalau lihat dari pengukuran tadi, maka bisa disimpulkan bahwa arusnya R1, R2, R3, berarti I1, I2, I3 itu memiliki arus yang sama dengan tegangan yang berbeda. Oke. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang paralel. Oke, hapus saja. Sama seperti tadi, kita setting baterainya di sini ya. Setting baterainya bebas. Mau tetap 9 volt, boleh 12 volt ya bebas. Kemudian resistornya kita rangkai paralel, berarti dia gini bentukannya. Paralel itu berarti sejajar ke atas ya, seperti itu. Kemudian ada saklar nanti untuk mengukur ya. Kemudian kita hubungkan antar kabel. Kalau nggak mau bentuknya seperti ini, kita bentuk komponen juga boleh ya. Nah, kabel pendukung seperti ini. Kita hubungkan sini untuk paralel ya. Pastikan betul-betul kabelnya tersambung biar nanti bentuknya betul-betul paralel. Nah, jadi ini lebih apa ya? Lebih enak mengaturnya. Titiknya bisa kita atur. Oke, kelihatan ya. Oke, bentuk paralel seperti ini. Oke, untuk voltmeter dan ampermeter kita setting. Voltmeternya kita letakkan di sini boleh. Nah, jadi kalau mau cari V total itu selalu dia di ujung-ujung
gabungan resistornya. Oke, ini paralel. Kemudian untuk seri masih sama tadi, untuk ampermeter disusun seri ya. Nah, kita cari V total dan I totalnya. Kita nyalakan. Oke. Dengan sumber tegangan 9 volt, arusnya 2,7 ampere. Oke. Kemudian mungkin kita setting ini di sini, ini tetap 10 ohm. Ini kita ganti 20 ohm. Di sini ganti 30 ohm. Ini biar beda hasilnya. Nah, sekarang kita cari V total, I total, kemudian V1, V2, V3, dan I1, I2, I3. Seperti apa? Mari kita nyalakan. Oke, dengan sumber tegangan 9 volt, arus totalnya ada 1,65 ampere. Ya. Oke, kemudian untuk I, ya, ini I1. Kemudian di sini kita taruh untuk V1. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, V1-nya 9 volt, I1-nya 0,9 ampere. Kita pindah lagi untuk V2. Kemudian untuk I2. Oke, dapat V-nya, V2-nya 9 volt, kemudian I2-nya 0,4 ampere. Kita percantik seperti ini boleh. Pindah di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah V3 I3. Kita nyalakan. V3-nya 9 volt, kemudian I3-nya 0,3 ampere. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk rangkaian paralel, tegangannya sama, tapi arusnya berubah tergantung besar resistornya. Oke. Jadi untuk FET simulation ini bisa membantu kita dalam merangkai ya arus DC di sini. Kita bahas sudah DC, jadi kita bisa lihat pola aliran dari elektronnya. Kita bisa tahu listrik statis yang berpengaruh juga. Dan juga untuk rangkaian campuran dari resistor itu sendiri, kita juga di sini belajar rangkaian arus DC, sehingga kita bisa komplit membahas tentang kelistrikan untuk arus arah di sini. Dan yang terakhir, untuk anak-anak, nanti kita akan belajar dari modul untuk rangkaiannya, apakah nanti seri paralel dicampur ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan signifikan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk arus dan tegangannya. Dan untuk FET simulation ini kita bisa screenshot nih di sini. Nah, hasil dari tampilan kita screenshot di sini. Nah, klik screenshot, nanti akan muncul bentuknya gambar yang bisa kita pakai untuk melampirkan di bagian modul. Oke, nah muncul dia di download, ya silahkan dicek saja. Oke, demikianlah MCU kelas hari ini. Semoga ini bermanfaat dalam belajar kelistrikan, dan semoga modulnya bisa diselesaikan dengan baik dan mendapatkan keterampilan baru untuk FET simulation. Demikianlah MCU kelas hari ini. Sampai jumpa di MCU kelas berikutnya. Sampai jumpa.